kan sudah ada definisi dari limit dan turunan. Aku juga udah buat rumus-rumus dari si limit dan rumus-rumus dari si turunan. Jadi sekarang kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam tentang si limit. Ditonton ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke pembahasan limit. Sebelumnya kita harus tahu bahwa ternyata antara limit, turunan, dan integral itu memiliki hubungan antara ketiganya, di mana turunan berhubungan dengan membatasi waktu, sedangkan si integral berfungsi untuk mencari nilainya. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi tentang lingkaran nih. Di sini kita bisa lihat bahwasanya di lingkaran ini ada dua jenis garis yang berhubungan dengan turunan. Di sini yang pertama aku mau tarik garis biru, di mana garis biru ini adalah garis yang hanya menyentuh satu titik pada lingkaran. Selanjutnya aku tarik lagi garis merah, di mana garis merah ini adalah garis yang menyilang atau menyentuh dua titik pada lingkaran. Jadi teman-teman, biasanya yang hanya menyentuh satu titik pada lingkaran itu disebut dengan tangan, atau bisa juga dikatakan satu kali memotong. Lalu untuk yang menyilang atau melalui dua titik pada lingkaran disebut dengan second, atau bisa dikatakan dua kali memotong. Maka bisa disimpulkan bahwasanya garis yang berwarna merah disebut dengan second, sedangkan garis yang berwarna biru disebut dengan tangan. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Jadi di sini aku mau buat contoh soalnya itu yaitu mencari persamaan garis singgung dari garis parabola Y sama dengan X kuadrat. Lalu dalam soal juga diterapkan suatu grafik, di mana di grafik ini kita bisa melihat keterangannya agar kita bisa mengerjakan si contoh soal. Jadi di grafik ini ada garis warna merah, ada juga garis warna biru. Di sini aku tulis dulu keterangannya ya teman-teman. Jadi di sini garis yang berwarna biru itu adalah tangan. Lalu keterangannya adalah P sama dengan X1, X2. Lalu di sini ada garis lagi teman-teman. Garis yang berwarna hitam. Itu disebut dengan second. Lalu keterangannya di sini P adalah 1,1. Nah, sekarang soalnya sudah selesai. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Sebelumnya kita harus tahu bahwasanya rumus dasar gradien yang menghubungkan dua titik adalah M. M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Nah, sekarang kita cari limit X menuju 1 dari X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Di mana itu akan menjadi X tambah 1, X kurang 1 per X kurang 1.
Lalu di sini X kurang satunya dimatikan saja, tinggal 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi M-nya itu sama dengan 2 guys. Oke, setelah M-nya diketahui, kita lanjut mencari Y. Rumusnya itu adalah M sama dengan delta Y per delta X. M sama dengan Y kurang Y1 per X kurang X1. M-nya diganti 2, 2 sama dengan Y kurang 1 per X kurang 1. 2X kurang 1 sama dengan Y kurang 1. 2X kurang 2 sama dengan Y kurang 1. Y-nya dipindahkan ke kiri, Y kurang 1 sama dengan 2X kurang 2. Y sama dengan 2X kurang 2 kurang 1. Satunya dipindahkan ke kanan, maka hasilnya adalah Y sama dengan 2X kurang 1. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah mendengarkan pembahasan tentang selimit dari hubungan antara limit, turunan, dan integral sampai dengan contoh soal dari selimit. Sekarang kita lanjut pembahasan tentang si turunan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang si turunan ya teman-teman. Di sini kita bahas fungsi turunan dalam bentuk F sama dengan A tambah H kurang FA per A tambah H kurang A. Lalu F aksen A sama dengan limit H menuju 0 F A tambah H kurang FA per H. Lalu F aksen X sama dengan limit H menuju 0 Fx tambah H kurang Fx per H. Jadi kalian pasti bertanya-tanya kan kenapa tiba-tiba langsung jadi H. Jadi di sini si A-nya dimatikan ya teman-teman. Jadi tinggal si H yang di bawahnya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal dari si turunan. Yang A, aku mau buat Fx sama dengan X pangkat 3 kurang X. Carilah F aksen X-nya. Yang B, aku mau buat bandingkan grafik Fx dan grafik F aksen X. Di soal ini juga dibuat suatu grafik karena kan yang B ditanya bandingkan grafik Fx dan F aksen X. Jadi di sini ada grafiknya yaitu grafik si Fx. Di grafik ini dibuat atau ditarik garis guys. Inilah yang akan dibandingkan dengan garis si F aksen X. Sekarang kita lanjut aja ke penyelesaian dari si contoh soalnya. Di sini kita cari yang A dulu ya teman-teman, yaitu mencari si F aksen X. Di mana F aksen X sama dengan limit H menuju 0 Fx tambah H kurang Fx per H sama dengan limit H menuju 0 1x tambah H pangkat 3 dikurang X tambah H dikurang X pangkat 3 kurang X per H sama dengan limit H menuju 0 X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3X H kuadrat ditambah H pangkat 3 dikurang X dikurang H dikurang X pangkat 3 tambah H per H sama dengan limit H menuju 0 3X kuadrat H ditambah 3X H kuadrat
ditambah H pangkat 3 dikurang H per H. Jadi di sini hanya kita matikan aja ya teman semuanya. Jadi yang tertinggal adalah limit H menuju 0, 3x kuadrat tambah 3xh tambah h kuadrat kurang 1. Lalu kita gantikan setiap hanya itu ke 0. Jadi di sini 3x kuadrat ditambah dengan 3x hanya diganti dengan 0 tambah 0 kuadrat dikurang 1. Jadi tinggal si 3x kuadrat dikurang 1. Lalu sekarang kita lanjut ke yang B. Jadi di sini kita buat grafiknya ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke B, yaitu membuat grafik si f aksen X. Jadi kalau di fx itu titiknya min 2, 0, 2, 2. Kalau di si f aksen X titiknya itu adalah di min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi inilah perbandingan dari grafik si fx dan f aksen X.